berdoa. Tuhan, kami rindu boleh mendengarkan Engkau berbicara kepada kami secara pribadi lewat firman-Mu pada siang hari ini. Kami rindu Roh Kudus Tuhan membukakan hati dan pikiran kami, supaya hati kami dan pikiran kami boleh terbuka ketika mendengarkan Engkau berbicara lewat hamba-Mu pada saat ini. Kami rindu bukan hanya sekedar mendengar firman saja, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Karena itu, kami siap mendengarkan Engkau Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Baik saudara, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tanggal 2 Juli 2024 yang dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua, di pasal yang keempat, ayatnya yang kelima, yang akhir dengan ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan bagi kita. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan bercahaya terang, dan juga yang membuat terang bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Namun harta ini kami miliki dalam perjalanan Dia, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak hancur terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang pertama ini. Dengan demikian, maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam diri kami. Bapak Ibu Saudara, seringkali manusia berbangga dengan pencapaian yang dilakukannya, baik misalnya di dalam tugas pekerjaan maupun di dalam pelayanan. Tidak jarang kita lihat orang menyombongkan diri dengan apa yang sudah dicapai. Dan sering sekali kita lihat ada yang membuat pesta, ada yang memberitakan lewat surat kabar, bahkan membuat itu lewat media sosial. Mereka begitu menyombongkan apa yang dikerjakan. Dan tidak jarang juga orang mencela sesuatu hal yang dilakukan oleh orang lain. Pencapaian misalnya, bahkan di dalam pelayanan kita juga banyak menemukan orang-orang yang mencela pelayanan itu. Dan rohnya stop di jodohnya, apa yang terjadi di dalam gereja semua dicela. Parede dicela, akan menjadi kami tong diokon sekurang-kurangnya. Bapak Ibu Saudara, Paulus di dalam kehidupannya mengalami seperti itu. Teks yang kita baca adalah bagian daripada pembelaan Paulus atas apa yang sudah dilakukannya di dalam pelayanan. Kalau kita membaca nanti dari pasalnya yang pertama, bagaimana Paulus mengucap syukur atas segala sesuatu yang sudah dilakukannya. Bahkan kemudian ketika kita masuk di dalam pasal yang keempat ayat 1, Paulus mengatakan bahwa semua pelayanan yang dikerjakannya sekalipun begitu banyak tekanan, tetapi dia tidak tawar hati. Kenapa? Karena dia tahu pelayanan itu berasal dari Tuhan. Ada begitu banyak cara yang dilakukan oleh orang, bahkan iblis itu menghempam pelayanan yang sedang terjadi. Dan Paulus juga tidak luput dari situ. Dia dicela, dia dikatakan sebagai orang yang tidak seharusnya memberikan pelayanan. Tetapi di dalam semua itu, Paulus tidak pernah mundur di dalam pelayanan. Maka pasal 4 ini adalah merupakan apologi atau pembelaan diri Paulus terhadap segala serangan yang terjadi di dalam pelayanan. Maka kalau kita lihat
Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi di dalam bagian ini adalah menjawab serangan-serangan yang dilakukan orang terhadap pelayanan Paulus. Dan Paulus tahu kenapa dia bisa berdiri tegak sampai hari ini di dalam semua pelayanannya. Semua itu adalah karena Tuhan memberikan kekuatan kepada dia. Maka seorang Paulus tidak pernah menyombongkan apa yang sedang dikerjakan. Dan itulah yang seharusnya dicontoh orang-orang Kristen di dalam kehidupannya. Bahwa pencapaian apapun yang kita alami di dalam hidup, seberapa besar pun kekayaan kita, seberapa besar pun harta yang kita miliki, seberapa besar pun pencapaian yang kita dapatkan, ingat bahwa itu semua adalah karena Tuhan yang memberikan itu. Termasuk para pelayan, hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja. Semua hamba-hamba Tuhan harus menyadari yang mampu memberitakan firman Tuhan adalah karena Tuhan yang memberikan kekuatan, bukan karena kuat dan gagah. Oleh karena itu, kita melihat di sini bagaimana Paulus membela diri. Pertama dari orang-orang yang menyerang dia. Yang kedua, kita lihat di situ nanti bagaimana orang-orang yang mengajarkan pengajaran-pengajaran yang sesat di dalam gereja. Jadi ada persoalan dari luar yang datang, yang mengejek dia atas pelayanannya. Tetapi ada persoalan yang datang dari dalam gereja itu sendiri atau dari pelayanan itu, yaitu orang-orang yang mengajarkan ketidakbenaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ada dua tantangan yang sedang dihadapi Paulus, dan kemudian dia menjelaskan ini di dalam teks yang kita baca tadi. Yang pertama kita lihat pembelaan Paulus adalah dia mengatakan di ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6 bahwa bukan dirinya yang diberitakan, tetapi Tuhanlah yang diberitakan. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Paulus mengatakan bahwa bukan hidupnya yang paling penting, bukan itu yang mau diceritakan. Sekalipun dia punya banyak pengalaman di dalam hidup Tuhan, tapi Paulus mengatakan bukan diri kami yang kami beritakan. Hidupnya adalah panggilan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan berpikir semua khotbah yang disampaikan dari atas mimbar bahwa itu adalah firman Tuhan. Hari-hari ini kita akan banyak menonton tontonan di media sosial, seolah-olah itu adalah tontonan ataupun khotbah yang menarik. Karena memang menarik kita dengarkan dengan telinga kita, tetapi isinya bukan firman Tuhan. Hati-hati. Saya sudah beberapa kali mengingatkan. Ada begitu banyak khotbah hari ini kita dengarkan, tapi isinya bukan firman Tuhan. Tadi pagi antar istri saya ke Simpang Lima belanja, maka saya putar radio. Ada satu khotbah pendeta yang sangat terkenal. Dari luar sampai Simpang Lima bisa dengarkan. Tidak satu pun dia membahas firman Tuhan. Isinya bagus, secara moral, secara etika, tetapi bukan Alkitab yang membahas. Saya katakan itu bukan firman Tuhan. Ada orang yang menceritakan Yesus, tapi bukan Yesus yang sesungguhnya diceritakan. Dari 4 bulan yang lalu, mungkin beberapa kita menonton itu. Ada seorang pendeta namanya Brian Swart. Dia dari Kristen Progresif. Dan orang banyak mendengarkan perkataannya. Tapi saya katakan dia bukan menceritakan Yesus yang sesungguhnya. Dia mengatakan Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Tidak mungkin Tuhan memasukkan manusia ke neraka. Baguskah pengajaran seperti itu? Secara manusia mungkin iya. Memang kalau secara logika Tuhan kan Tuhan yang baik. Tidak mungkin Tuhan membuat orang masuk neraka. Secara manusia itu bagus kedengarannya pengajarannya. Tapi saya katakan itu adalah pengajaran yang salah, pengajaran yang sesat. Tuhan ini bukan hanya baik, tapi dia juga Tuhan yang tadinya akan menghukum orang untuk masuk dalam neraka. Jadi harus sesuai. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang lain disampaikan. Dan bukan hanya dia, sebenarnya ada banyak sekali khotbah-khotbah yang kita dengarkan di YouTube itu. Saya melihat ada begitu banyak. Saya tidak usah sebutkan merek-merek. Nanti saya seperti seolah-olah mau mengatakan mereka. Tetapi saya mengingatkan, berhati-hatilah dengan apa yang kita dengar. Paulus mengatakan, bukan diri kami yang kami beritakan.
Saya beberapa kali menceritakan pengalaman saya dengan Tuhan, tapi tidak sebanyaklah yang saya sampaikan itu dibandingkan dengan Tuhan. Itu hanya menunjukkan saya, karena pusat pemberitaan harus Yesus, bukan pemberitaan. Sekalipun saya mungkin punya banyak pengalaman pergi ke berbagai tempat melayani Tuhan, tetapi bukan itu yang paling utama kami ceritakan. Tapi bagaimana Kristus itu, itulah yang harus diberitakan dari firman. Makanya Paulus mengatakan, bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Maka itu juga peringatan bagi kita yang berkhotbah. Jangan berpikir kita akan mempersiapkan khotbah itu adalah untuk menyenangkan telinga daripada pendengar. Sekali lagi saya mengingatkan, saya dalam minggu-minggu ini mengajari kelas berkhotbah, dan saya selalu mengingatkan mereka, para pengkhotbah bukan hanya sekedar motivator, terlalu rendah kalau pengkhotbah itu hanya sekedar memotivasi orang, tetapi para pengkhotbah itu adalah messenger, penyampai pesan Tuhan kepada umat. Jadi yang diberitakan bukan orangnya yang memberitakan itu, tetapi firman Tuhan. Maka sekali firman Tuhan itu menyesatkan hati, sekali firman itu menghujam dengan keras, maka firman itu harus diberitakan. Bukan hanya yang enak-enak untuk didengar. Tapi ini sudah, saya bisa berkhotbah untuk menyenangkan hati Bapak Ibu. Tapi tugas saya bukan itu. Tugas saya adalah menceritakan firman. Maka lihat, saya sudah lebih dari tahun saya mungkin pelayanan di gereja ini. Perhatikanlah seluruh korban saya tidak pernah bergeser dari kebenaran firman. Dan mungkin itu membosankan bagi beberapa orang. Tetapi saya harus setia kepada firman yang harus diberikan. Apakah yang mendengarkan senang atau tidak? Tujuan saya bukan itu, tapi bagaimana Tuhan disenangkan dengan pemberitaan firman Tuhan itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar firman Tuhan dengan baik, supaya kita mengerti maksud Tuhan. Ingatlah, khotbah bukan untuk menyenangkan telinga kita, bukan. Tapi bagaimana kemudian firman itu bekerja di dalam hidup kita dan kita mengerti maksud Tuhan bagi kita, dan harus ada kita kerjakan lewat firman Tuhan itu. Maka di dalam yang pertama ini Paulus mengatakan, bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Kristus Yesus. Dia melakukan pemberitaan Injil semata-mata bagaimana supaya hati Tuhan disenangkan. Dia mengatakan itu karena ada pihak-pihak tertentu yang membawa kabar tidak benar tentang Paulus. Selain itu, ada guru-guru palsu yang mengatasnamakan Injil, dan sesungguhnya seperti saya katakan tadi, bukan firman Tuhan yang diberitakannya. Maka Paulus mengecam orang-orang itu karena tujuannya adalah itu tadi, bagaimana hati para pendengarnya disenangkan. Dan Tuhan marah dengan para pengkhotbah seperti itu. Dan lihat di perjanjian lama ada nabi-nabi yang pro kepada raja, sehingga sekalipun mereka seharusnya memberitakan penghukuman, tapi mereka mengatakan adalah sesuatu yang baik bagi kerajaan. Padahal jelas-jelas raja itu melanggar. Maka Tuhan menghukum raja itu dan juga menghukum para nabi-nabi yang tidak mengatakan firman Tuhan dengan benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka bagi Paulus, panggilan memberikan Injil adalah kepercayaan yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada Paulus. Kalau kita membaca di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 4, Paulus mengatakan, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kami. Makanya saya katakan tadi, pemberitaan firman bukan untuk menyenangkan telinga daripada pendengarnya, tapi bagaimana hati Tuhan disenangkan karena berita itu disampaikan kepada kita. Jadi umat sumuro hatma molo panembaki jam kita di perjanjian. Molo hona kita berarti roh kudus sudah bekerja. Molo nama kita bergerak menggoti berarti kita sudah berbalik. Tidak mau lagi diperingatkan. Unang taanggap ay sengaja terjadi kau dengan keketuaan. Bukan. Karena saya tidak tahu apa masalah kita, apa problem kita. Mohon berarti Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Harusnya kita bersyukur dengan itu. Supaya hidup kita berubah ketika mendengarkan firman Tuhan. Unang bagi seluruh hal orang menempati gereja terjadi kau. Bukan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, Paulus dalam kehidupannya harus menjadi contoh bagi kita.
Kemudian Paulus mau menegaskan di dalam pelayanan ini dari teks ayat yang kelima ini. Pertama, singkirkan tujuan-tujuan yang tidak benar di dalam pelayanan dan pemberitaan. Apakah itu demi popularitas, harga diri, dan maksud yang lain? Semua pelayanan dan pemberitaan kita, mari kita pusatkan untuk menyembahkan hati. Kapan jadi dalam hidup peneraju? Paling khotbah, tujuan kita menyembahkan hati. Yang kedua, akan kita kemarin dengan lewat ujian lewat pun. Sekali lagi dan terus menerus saya ingatkan, ketika kita mau menyenangkan di hati Tuhan, bukan mau menyenangkan jemaat yang mendengar. Apakah hati Tuhan disenangkan dengan pujian kita? Makanya kalau tadi nyanyi sebenarnya saya agak berat hati. Kenapa? Karena latihannya tidak serius. Benar. Saya kalau disuruh nyanyi latihan, koimak, kata-kata nemak, saya nggak tahu makna sama sekali lagi, nggak tahu makna. Walaupun saya pelajari di rumah, saya nggak ngerti gimana. Tapi harus nyanyi. Tapi sekali lagi saya berharap selanjutnya harus serius mempersiapkan. Kenapa? Karena kita mau menyenangkan Tuhan di dalam lewat nyanyian kita, lewat pujian kita. Setiap hari Kamis dan Jumat saya selalu memilih lagu ketika nyanyikan, dan saya nyanyikan itu di rumah lalu itu satu persatu. Apakah ini tepat? Apakah ini pas? Saya renungkan, saya doakan. Sungguh-sungguh ini akan menyenangkan Tuhan ketika ini kami nyanyikan. Dan tidak mudah mempersiapkan setiap lagu, karena harus sesuai dengan yang lain. Dan tujuan utamanya bukan supaya jemaat senang menyanyikan lagu ini. Karena kalau muncul lagu baru, saya tahu singer aku suka sekali menyanyikannya. Tapi saya selalu berusaha bagaimana Tuhan akan disenangkan dengan ini. Tujuannya hanya itu. Karena itu kalau ibu saudara, mari singkirkan itu semua. Termasuk kalau kita diberikan tugas misalnya di STM atau di marga atau dimanapun, semua ini hanya untuk menyenangkan, bukan hanya sekedar tampil. Maka selalu mungkin saya keras, saya tahu saya tidak begitu disukai kalau sudah mau menjelang Natal. Saya selalu ingatkan, lunak bolak respon dipikirin kamu, selalu itu. Dan tidak disenangi memang kalau saya ngomong seperti itu. Padahal maksud saya, mari fokus Tuhan, itu maksud saya. Yang lain itu kan hanya pelengkap, bukan itu yang paling utama. Jadi mari kita mengutamakan Kristus di dalam pelayanan. Yang kedua dari teks ayat 5 itu, Paulus menyadari dirinya senantiasa dalam pemberitaan Injil. Ayat 6. Dia tahu bahwa dirinya sebelumnya di dalam kegelapan. Maka dia berkata, sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan bercahaya terang. Dia juga yang membuat terang bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak dalam wajah Kristus. Jadi Paulus mengatakan sebelum bertobat, ialah orang yang mengejar dan penganiaya jemaat. Dia mengatakan hidup yang gelap sebelumnya. Tetapi ingat, dari dalam kegelapan hidup itu pun Tuhan bisa memunculkan terang. Itu maksudnya segelap apapun hidup kita ketika kita bertobat, Tuhan bisa memakai kita untuk menjadi alat anugerah. Jadi dari gelap itu akan terbit terang. Sebenarnya kan mustahil dari gelap akan terbit terang. Bolong-bolong di wacana lagui na orang aluas. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika seseorang diubahkan Tuhan hidupnya, maka dari hidup yang gelap itu, yang penuh dengan dosa itu pun, Tuhan bisa memakai. Dan kita tahu siapa yang Paulus sebelumnya. Sekalipun dia berpikir dia melakukan semua pelayanan itu menyenangkan Tuhan, tapi dia sebenarnya sedang membunuh para pengikut Yesus pada masa itu. Dan tujuannya menyenangkan pimpinannya, yaitu tentara panglima atau kaisar Roma pada masa itu. Dan dia melakukan itu semua karena dia berpikir itu yang benar. Tetapi ketika dia bertobat, dia menyadari hidupnya penuh dengan kegelapan. Tetapi dari kegelapan itu, ketika Tuhan memakai dia, itu bisa memunculkan terang yang bercahaya yang menerangi banyak orang. Dan Paulus menceritakan pertobatannya. Dan kalau diperhatikan sampai 3 kali dia menyampaikan itu di dalam teks ini, dia menyadari sebelumnya bahwa masa lalunya yang gelap, pengejar dan penganiaya jemaat, sekarang Tuhan mengubahnya menjadi pemberita Injil.
Dan masa gelap itu ditandai secara lahiriah. Dia bertemu, ya kan, ketika dia pergi ke Damsyik, dia bertemu dengan satu cahaya yang kalau kita mengatakan adalah Yesus yang berbicara kepada dia. Dia mengalami pembukaan. Itu menunjukkan bahwa hidupnya yang gelap itu. Dan kemudian Tuhan mencelikkan matanya, menunjukkan bahwa sekarang Tuhan akan memakai dia untuk menyatakan terang Tuhan kepada banyak orang. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, dari teks firman Tuhan 2 Korintus pasal 4 ayat 5 sampai 12 ini, Paulus mengatakan di ayat yang ke-7 ada satu hal yang menarik yang Paulus katakan, bahwa hidup kita di dunia ini seperti bejana tanah liat. Tidak tahu bejana tanah liat ini murado ina Allah. Tak tahan diri. Tidak pernah bejana tanah liat mungkin yang bisa dipakai seumur hidup orang. Bahkan bejana tanah liat itu jarang bisa diwariskan. Kenapa? Karena bejana itu begitu rentan untuk pecah. Dan Paulus mengibaratkan bahwa hidup manusia di dalam dunia ini sama seperti bejana tanah liat. Dia mengatakan, namun harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dia mengatakan bahwa hidupnya ini, kesadaran tentang hidup kita, yang kita hidupi saat ini adalah mana dan sementara. Hidup kita ini tidak akan lama, itu bisa gampang untuk pecah. Kita hidup di dunia yang mudah rusak oleh waktu. Hidup manusia di dunia ini sementara, tidak ada yang abadi dan gampang sekali rusak dan berakhir. Karena Paulus mengingatkan hidup kita dari tanah liat dan tidak ada yang dapat dibanggakan dari hidup kita ini. Karena sebentar kita akan hancur oleh waktu ini. Tidak ada yang bisa bertahan selama-lamanya. Maka Paulus mengingatkan, jika bukan Tuhan yang membentuk dan menghembuskan balas kehidupan kepada manusia, maka sesungguhnya manusia itu tidak akan mungkin bisa hidup. Maka biarlah apa yang kita lakukan hendaknya memuliakan Tuhan. Kalau itu kita sadari. 30 tahun tidak lama kita dalam dunia ini. Oleh karena itu, apa yang kita kerjakan di dalam hidup kita hari ini? Apakah itu sesuatu yang menyenangkan Tuhan atau tidak? Dan kita bisa melihat contoh-contoh dari bahan tanah liat. Tidak ada yang bertahan. Dan hidup manusia pun sebenarnya seperti ini. Secantik apapun bejana tanah liat itu, maka apa berimus? Soalnya memiliki dalam mereka. Berapapun atau seperti apapun hebat kita sekarang, apa yang kita pegang dalam hidup kita ini sekarang, maka apa berimus? Maka opang berimus. Tidak akan selamanya kita bisa mempertahankan hidup kita. Itu sebabnya Paulus sadar betul, tidak ada yang bisa disombongkan di dalam hidup. Semua hal yang dimilikinya itu adalah karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Itu sebabnya supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami, kata Paulus. Darah lagi bungku satu naik, tetapi karena Tuhan yang menyatakannya. Alam itu dalam daya, harta kita bukanlah dalam dunia ini. Karena harta dalam dunia ini sifatnya Allah. Nakpe magbuli-buli kita, mengulang satu naik. Alam tinggal menurut itu tidak akan bertahan. Saya yakin kita sering mendengar ini. Allah yang sedang berjolma demi untuk mencari harta dalam dunia ini, dia memperbankan segala, termasuk hubungannya. Padahal tinggal mengetahui sisa. Harus sadar kita di situ Bapak. Semua kita harus sadar bahwa yang di dunia ini akan kita tinggal. Kita boleh bekerja silahkan, kita boleh berjalan silahkan, tapi ingat pada waktunya kita akan meninggalkan semua. Tidak ada dari harta itu yang bisa kita pertahankan. Rumah kita, mobil kita, atau apapun yang kita miliki sekarang, semua itu akan habis. Mulai sudah pas sudah kira. Saya beberapa waktu melihat satu orang anak yang sudah ditinggalkan orang tua. Orang tuanya meninggalkan harta sebenarnya rumah, kendaraan, dan beberapa tabung saya tahu. Tapi minggu lalu saya tahu bahwa ternyata semua uang
dari bank ditinggal pensiunan dari bapaknya mamanya habis. Saya baru tahu ternyata surat rumahnya pun sudah dibedakan. Saya diam saja. Dari awal memang saya sudah ingatkan dia untuk berhati-hati, tapi ternyata kena dengan narkoba. Habis. Orang tuanya saya tahu berjeri lelah mengerjakan itu semua. Orang tuanya bapaknya harus pergi setir mobil luar kota, kadang-kadang berminggu-minggu di luar kota untuk anaknya ini. Tapi setelah kedua orang tuanya ini meninggal, harta itu habis hanya untuk beli narkoba. Habis semua. Karena ini dokter, menurut kita Pak Saudara belum. Dan kalau kita sudah tidak ada di dunia ini, bagaimana kita mempertahankan? Yang nama detak fokus di fokus. Tetapi janganlah hati kita terus berpaut kepada yang mana itu. Karena semua yang akan kita tinggal, Paulus dengan tegas mengatakan bahwa harta itu ada dalam kerjaan. Tetapi satu hal yang harus kita syukuri di dalam hidup ini, orang percaya memiliki harta yang kekal dan abadi, itu harta surgawi yang dianugerahkan Tuhan bagi kita, yaitu kehidupan kekal. Hidup tanpa normal. Itu sebabnya maka perhatian kita harus kesana ke harta yang sesungguhnya itu surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan contoh perjalanan anak lihat ini, Paulus mau mengajak kita, jangan sampai ada orang percaya kehilangan harta yang kekal karena harta yang sementara. Maka mari kita fokus pada harta yang kekal. Karena itu, saya harap khotbah ini benar-benar jelas bagi kita. Asal orang video tadi bahasa ini. Saya tahu kita punya banyak beban, baik sidang lah, baru sekolah lah, semua itu beban. Itu tanggung jawab yang harus kita lakukan. Benar, harus kita bertanggung jawabkan semua yang kita kerjakan. Tetapi yang paling utama adalah dapat peduli siang hari jauh. Itu maksudnya. Supaya kita sadar betul di dalam. Maka kita harus mengutamakan kerajaan Tuhan itu dibandingkan dengan dunia ini. Dan kita lihat contoh dalam Paulus ini. Apakah dia tidak punya uang sebelumnya? Punya. Dia punya gaji. Tapi dia rela meninggalkan itu karena panggilan Tuhan di dalam hidup. Bapak Ibu Saudara kita bahas sama Tuhan Yesus. Yang ketiga dari teks firman Tuhan. Ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Kuasa Tuhan tetap nyata. Sekalipun di dalam begitu Tuhan itu, Paulus mengalami banyak penderitaan, persoalan dalam hidup. Mari kita lihat ayat ke-8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak kami terjepit. Kami harus akal, namun tidak putus asa. Ayat 9. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Perhatikan bahwa apa yang dialami oleh Paulus itu tidak mudah. Sesuatu hal yang sungguh-sungguh seperti menghancurkan hidupnya. Panggilan menjadi pengikut Kristus, panggilan menjadi murid, panggilan menjadi jemaat Tuhan, itu panggilan untuk ikut menderita. Itu jelas sih. Jadi di dalam menjalani penderitaan kuasa Tuhan tetap menyala. Itu yang mau Paulus katakan. Sampai kita menunggu di video yang namanya penderitaan, persoalan, pergumulan pasti akan hadir siapapun kita. Itu pasti. Ini tidak bisa dihindari. Maka jangan dengarkan para pengkhotbah yang mengatakan kalau kita anak Tuhan maka hidup kita akan lurus-lurus saja. Kita semua akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Satu sisi bisa betul, tapi di sisi yang lain saya katakan penderitaan, persoalan, siapapun orangnya, sekaya apapun orang, dia pasti mengalami masalah di dalam hidup. Itu tidak bisa dihindari. Paling tidak akan kena dengan sakit penyakit. Itu pasti. Maka apa yang harus kita banggakan di dalam hidup kita ini? Kita harus sungguh-sungguh menyadari supaya kita di dalam hidup Tuhan ini tahu kapan kita harus bersyukur.
Unang pagurap ko di ka marunong jadi penuh. Boleh ka marunong, boleh itu manusia bisa. Tapi jangan sampai kita tidak percaya kepada Tuhan. Silahkan, karena memang ketika kita mengalami pemberitaan ini, kita akan bertanya, kenapa Tuhan? Buat sesuatu itu pasti kita tanyakan. Tetapi jangan larut di dalam hati menjadi tidak percaya dengan Tuhan. Itu yang dikatakan Tuhan. Karena bagaimanapun tetapnya kita harus mati. Kalau lagi pasang itu, kalau lagi kecelakaan, kalau lagi kimono, lupa ibarat bunga. Jadi cara untuk mati itu sudah diatur semua tidak akan mengalami itu. Tetapi hal yang harus kita sadari adalah di dalam menjalani kehidupan ini, ketika kita mengalami penderitaan, Tuhan tetap akan menolong. Dan kita sudah melihat contoh-contoh di dalam Alkitab. Bagaimana misalnya cerita Daniel dilemparkan ke pintu api yang menyala-nyala. Bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego juga dilemparkan ke dalam api. Daniel hidup di bawah singa, tetapi Tuhan hadir di sana dan menyelamatkan mereka. Dan ini contoh sebenarnya yang harus kita lihat. Bagaimana anak-anak Tuhan di dalam Alkitab itu dilindungi Tuhan. Karena sesungguhnya sampai hari ini Tuhan menyertai. Molo taipeh nak ini ekdeta sebelum hujan dikai. Saya tidak tahu apa yang kita pikir ketika menyanyi. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari siapa itu daripada menyanyi ini? Khususnya ayat 2 ini. Adakah beban membuat kau benar? Salib yang kau pikul dan menekan berat, hitunglah berkat dan pasti kau lupa. Tiada pada niko pasu-pasu di bata, dengan pasu dia kata jalan bagasan berhutang. Apakah ketika kita mengalami itu, menetain kau sendiri pasu-pasu di bata? Cuman memang kadang-kadang kita salah di dalam menantikan berkat Tuhan. Kita pikir bahwa berkat Tuhan itu luas dan jangkau, sehat. Kalau ini, padahal ada begitu banyak. Mau tetap jauh tersebut dan menunggu kita berkosa setiap kali mau kita. Bukankah itu berkat Tuhan bagi kita? Mau tetap akan berlepas bisa nak boleh masuk sekolah nasi dan boleh makan nasi dan bukankah itu berkat Tuhan begitu luar biasa? Malah kalau kita hidup sesungguhnya berkat Tuhan itu, bukankah itu luar biasa banyaknya dalam hidup kita? Dan kalau kita lihat sesungguhnya kita akan mengagumi Tuhan yang begitu luar biasa. Maksudnya Tuhan itu. Lubis yang akan dipertidur hari ini. Yesus disebutkan supaya kita pergi tetap ada lebih lubis yang tidak ada. Tapi sering sekali kita hanya terpaku kepada sesuatu yang dilihat oleh mata ini, yaitu kekayaan, kesehatan, hidup berkelimpahan, doa keras. Karena mata kita, tujuan kita sepertinya seolah-olah hari ini, sehingga karena kita digunakan oleh dunia. Tapi hari ini, mari kita belajar dari seorang Paulus yang sungguh-sungguh mengajarkan kita bahwa Tuhanlah yang paling. Bahwa kita ini adalah bejana tanah liat yang gampang hancur. Sekarang ketika kita di dalam diri kita sungguh-sungguh menyadari itu, dan ketika kita di dalam penderitaan, ada Tuhan yang tak boleh menyertai kita, menjaga kita di dalam kehidupan kita. Lihat Paulus, dikatakan ditindas tapi tidak terjepit, habis akal tetapi tidak putus asa, dianiaya tetapi tidak ditinggal sendirian, dihempaskan tetapi tidak binasa. Dan kemudian dia mengatakan selanjutnya, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-12, dengan demikian maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam. Penderitaan Paulus itu seperti maut yang giat terus di dalam diri. Tetapi lewat penderitaan yang dialami karena penderitaan Injil ini, firman Tuhan mengalami hidup. Tugas anak-anak Hosea memberitakan firman lewat semua kemampuan kita profesi. Penderitaan lagi, nakpe ada muka penolakan kepada Tuhan. Kita akan mengalami penderitaan, walau kita setia mengikuti.
Tuhan itu sudah mengatakan itu. Barang siapa mengikut aku, dia harus mengikut salibnya setiap hari dan menyangkal dirinya, lapatannya ada untuk bersalah, ada untuk berdosa. Sudah diingatkan. Kalau tidak usah ikut aku. Makanya kalau kita membaca Injil Yohanes, ada banyak murid-murid Yesus yang mengundurkan diri, tidak mau mengikut Tuhan. Kenapa? Karena setelah mereka tahu bahwa mengikut Yesus itu susah, maka mereka mundur dalam mengikut Yesus. Apakah banyak orang Kristen seperti itu? Banyak. Alami jabatan, alami yang karena aspirasi lain, maka mereka meninggalkan Tuhan. Hanya untuk itu. Kenapa? Karena kalau tidak mengikut agama yang lain, maka jabatannya tidak akan naik. Tetapi itu adalah sementara saja. Ini kan harus saudara Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih. Dan kita mengingat bagaimana sesungguhnya orang-orang terdahulu. Kita selalu mengingat bagaimana Manson, Munson dan Lehman, dan bagaimana pemberita-pemberita Injil yang lain datang ke tanah batu. Mereka juga banyak yang mati di tanah batu untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi tidak pernah mereka mundur, mereka tetap setia. Maka hasil itulah yang kita dapatkan. Jadi pemberitaan mereka yang sampai harus mengalami maut supaya kita memiliki hidup. Itu yang mau Paulus tegaskan kepada kita. Alam hidup yang lewat firman Tuhan ini, sadarlah bahwa kita ini sebenarnya tidak ada apa-apa. Kita inilah hujan tanah yang gampang hancur. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup kita setiap hari. Biarlah kita di dalam hidup terus mempercayakan kita kepada Dia. Jangan pernah meninggalkan Tuhan karena dunia. Tetaplah mengikut Tuhan sekalipun mungkin penderitaan, persoalan yang menghadapi dalam hidup. Amin.